Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang musyrik berkumpul di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah Al-Mahshib dan bersumpah untuk tidak menikahi Bani Hashim dan Bani Muttalib, tidak berjual beli dengan mereka, tidak berkumpul berbaur, memasuki rumah ataupun berbicara dengan mereka sebelum mereka menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Mereka menulis kesepakatan tersebut di atas sebuah syahifah atau lembaran yang berisi perjanjian dan sumpah bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali bila mereka menyerahkan beliau untuk dibunuh. Ibnu Qayyim berkata, ada yang mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ada lagi yang mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh Nadir bin Al-Harits. Yang benar bahwa yang menulisnya adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan atasnya dan dia pun mengalami kelumpuhan di tangannya sebagaimana doa beliau. Perjanjian itu pun dilaksanakan dan digantungkan di dinding Ka'bah. Semua kalangan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang masih kafir maupun yang sudah beriman, kecuali Abu Lahab, masuk dalam pemboikatan itu. Mereka diembargo di perkampungan Abu Talib pada malam bulan Muharram tahun ke-7 dari kenabian. Pemboikatan semakin diperketat. Semua pasokan air dan cadangan tidak boleh masuk ke tempat mereka. Kaum musyrikin tidak membiarkan makanan apapun yang masuk atau yang dijual ke Mekah kecuali mereka segera memborongnya. Tindakan ini membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Muthalib semakin kepayahan dan memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit binatang. Selain itu, jeritan kaum wanita dan tangis bayi-bayi yang mengerang kelaparan terdengar di balik kediaman tersebut. Tidak ada yang sampai ke tangan mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi, dan mereka pun tidak keluar rumah untuk membeli keperluan sehari-hari kecuali pada bulan-bulan haram saja. Mereka membelinya dari rombongan yang datang dari luar Mekah. Akan tetapi, penduduk Mekah menaikkan harga barang-barang kepada mereka beberapa kali lipat agar mereka tidak mampu membelinya. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya Khadijah. Namun, suatu ketika dia dihadang oleh Abu Jahal dan diinterogasi olehnya guna mencegah upayanya. Untung saja ada Abu al-Bukhturi yang menengahi dan membiarkannya lolos membawa gandum tersebut kepada bibinya. Di lain pihak, Abu Thalib merasa khawatir atas keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, dia biasanya memerintahkan beliau untuk berbaring di tempat tidurnya bila orang-orang beranjak ke tempat tidur mereka. Hal ini agar memudahkannya untuk mengetahui siapa yang hendak membunuh beliau. Dan ketika orang-orang sudah benar-benar tidur, dia memerintahkan salah satu dari putra-putranya, saudara-saudara atau keponakan-keponakannya untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Sementara beliau diperintahkan untuk tidur di tempat tidur mereka. Namun, Rasulullah SAW dan kaum muslimin tetap keluar pada musim haji guna menjumpai orang-orang dan mengajak mereka kepada Islam, sebagaimana yang telah kami singgung dalam pembahasan lalu tentang perlakuan Abu Lahab terhadap mereka. Pemboikotan tersebut berlangsung selama 2 atau 3 tahun penuh. Pada bulan Muharram tahun ke-10 dari kenabian, terjadi pembatalan terhadap syahifah atau perobekan perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan karena tidak semua kaum Quraisy menyetujui perjanjian tersebut. Di antara mereka ada yang pro dan ada pula yang kontra. Maka pihak yang kontra ini akhirnya berusaha untuk membatalkan lembar perjanjian tersebut. Di antara tokoh yang melakukan itu adalah Hisham bin Amru dari suku Bani Amir bin Lu'ay. Dia bisa berhubungan secara diam-diam pada malam hari dengan Bani Hashim dan menyuplai bahan makanan. Tokoh ini pergi menghadap Zuhair bin Abi Umayyah,
Al-Makhzumi atau ibunya bernama Atikah binti Abdul Muthalib. Dia berkata kepadanya, "Wahai Zuhair, apakah engkau tega dapat menikmati makanan dan minuman sementara saudara-saudara dari pihak ibumu kondisi mereka seperti yang engkau ketahui saat ini? Celakalah engkau. Apa yang dapat aku perbuat bila hanya seorang diri? Sungguh demi Allah, andai kata aku punya teman satu orang saja, aku robek lembar perjanjian tersebut." Jawabnya, "Engkau sudah mendapatkan orang itu. Siapa dia?" "Aku." "Kalau begitu, carikan bagi kita orang ketiga." Lalu Hisham pergi menuju kediaman Al-Mut'im bin Adi. Dia menyinggung tali kekerabatan yang terjadi antara Bani Hashim dan Bani Muthalib, dua orang putra Abdul Manaf, dan mencela persetujuannya atas tindakan zalim kaum Quraisy. Al-Mut'im berkata, "Celakalah engkau. Apa yang bisa aku lakukan padahal aku hanya seorang diri?" Dia berkata, "Engkau sudah mendapatkan teman." Dia bertanya, "Siapa?" "Aku," jawabnya. "Kalau begitu, carikan bagi kita orang ketiga." Ditanya lagi. "Sudah aku dapatkan orangnya," jawabnya. "Siapa dia?" "Dia adalah Juhair bin Abi Umayyah," jawabnya. "Kalau begitu, carikan bagi kita orang keempat." Ditanya lagi. Lalu dia pergi lagi menuju kediaman Abu al-Bukhturi bin Hisham dan mengatakan kepadanya persis seperti apa yang telah dikatakannya kepada Al-Mutim. Dia bertanya pada Hisham, "Apakah ada orang-orang yang mau membantu kita dalam hal ini?" "Ya," jawabnya. "Siapa dia?" tanyanya. "Zuhair bin Abi Umayyah, Al-Mutim bin Adi." "Aku juga akan bersamamu," jawabnya. "Kalau begitu, carikan lagi bagi kita orang kelima," pintanya. Kemudian dia pergi menuju kediaman Jam'ah bin Al-Aswad bin Muthalib bin Asad. Dia berbincang dengannya lalu menyinggung tentang kekerabatan yang ada di antara mereka dan hak-hak mereka. Jam'ah bertanya kepadanya, "Apakah ada orang yang ikut serta dalam urusan yang engkau ajak diriku ini?" "Ya," jawabnya. Kemudian dia menyebutkan nama-nama yang ikut serta tersebut. Akhirnya mereka berkumpul di pintu Huzun dan berjanji akan melakukan pembatalan lembar perjanjian. Zuhair berkata, "Akulah yang akan memulai dan orang pertama yang akan berbicara." Ketika paginya mereka pergi ke tempat perkumpulan, Zuhair datang dengan mengenakan pakaian kebesaran, lalu mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian menghadap khalayak seraya berkata, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita tega bisa menikmati makanan dan memakai pakaian sementara Bani Hashim binasa? Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang membeli dari mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga Syahifah yang telah memutuskan rahim dan zalim ini dirobek." Abu Jahal yang berada di pojok masjid menyahut, "Demi Allah, kau telah berbohong, jangan lakukan itu." Lalu Jam'ah bin Al-Aswad memotongnya, "Demi Allah, justru engkaulah yang paling pembohong. Kami tidak pernah rela menulisnya ketika ditulis waktu itu." Setelah itu Abu al-Bukhturi menimpali, "Benar apa yang dikatakan Jam'ah. Kami tidak pernah rela terhadap apa yang telah ditulis dan tidak pernah menyetujuinya." Berikutnya giliran Al-Mut'im yang menambahkan, "Mereka berdua ini memang benar dan sungguh orang yang mengatakan selain itulah yang berbohong. Kami berlepas diri kepada Allah dari sahifah tersebut dan apa yang tertulis di dalamnya." Hal ini juga diikuti oleh Hisham bin Amru yang menimpali seperti itu pula. Abu Jahal kemudian berkata dengan kesal, "Urusan ini telah diputuskan di tempat selain ini pada malam dimusyawarahkannya saat itu." Saat itu Abu Thalib tengah duduk di sudut Al-Masjid Al-Haram. Dia datang atas pemberitahuan keponakannya Rasulullah SAW yang telah diberitahu oleh Allah tentang syahifah tersebut bahwa dia Ta'ala telah mengirim rayap-rayap untuk memakan semua tulisan yang berisi pemutusan rahim dan kezaliman tersebut kecuali tulisan yang ada nama Allah Ta'ala di dalamnya. Abu Thalib datang kepada kaum Quraisy dan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang telah diberitahukan. Dia menyatakan, "Ini untuk membuktikan apakah dia berbohong, sehingga kami akan membiarkan kalian untuk menyelesaikan urusan dengannya."
Demikian pula sebaliknya, jika dia benar, maka kalian harus membatalkan pemutusan rahim dan kezaliman terhadap kami. Mereka berkata kepadanya, kalau begitu, engkau telah berlaku adil. Setelah terjadi pembicaraan panjang antara mereka dan Abu Jahal, berdirilah Al-Mut'im menuju Syahifah untuk merobeknya. Ternyata dia menemukan rayap-rayap telah memakannya kecuali tulisan Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, dan tulisan yang ada nama Allah di dalamnya, di mana rayap-rayap tersebut tidak memakannya. Lalu dia membatalkan Syahifah tersebut sehingga Rasulullah SAW bersama orang-orang yang ada di kediaman Abu Thalib dapat menghirup udara bebas kembali. Sungguh, orang-orang musyrik telah melihat tanda yang agung sebagai bagian dari tanda-tanda kenabian beliau. Akan tetapi mereka tetaplah sebagai yang difirmankan oleh Allah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu atau tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Al-Qamar ayat 2. Mereka telah berpaling dari tanda ini dan kekufuran mereka semakin menjadi-jadi. Rasulullah SAW keluar dari tempat pemboikotan dan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Sementara kaum Quraisy masih tetap melakukan intimidasi terhadap kaum muslimin dan menghadang jalan Allah meskipun sudah tidak lagi melakukan pemboikotan. Di sisi lain, Abu Thalib masih tetap melindungi keponakannya. Akan tetapi usianya sudah melebihi 80 tahun. Berbagai penderitaan dan peristiwa yang begitu besar dan silih berganti sejak beberapa tahun, khususnya pada saat terjadinya pengepungan dan pemboikotan terhadap kediamannya, telah membuat persendiannya lemah dan tulang rusuknya pun patah. Beberapa bulan setelah keluar dari pemboikotan itu, Abu Thalib dirundung sakit yang agak payah. Dan kondisi ini membuat orang-orang musyrik cemas. Seandainya nama besar mereka cacat di mata bangsa Arab, andai mereka hanya datang saat kematiannya karena tidak menyukai keponakannya. Untuk itulah mereka sekali lagi mengadakan perundingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Abu Thalib dan berani memberikan sebagian dari hal yang sebelumnya tidak sudi mereka berikan. Mereka melakukan kunjungan kepada Abu Thalib yang merupakan terakhir kalinya. Menurut Ibnu Ishaq dan sejarawan lainnya, ketika Abu Thalib sakit parah dan hal itu sampai kepada kaum Quraisy, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, sesungguhnya Hamzah dan Umar telah masuk Islam, sedangkan tentang Muhammad ini telah tersiar di kalangan seluruh kabilah Arab. Oleh karena itu, lebih baik kalian pergi menjenguk Abu Thalib agar dia mencegah keponakannya dan menitipkan pemberian kita kepadanya. Demi Allah, kita tidak akan merasa aman bila kelak dia mengalahkan kita. Dalam lafal riwayat yang lain disebutkan bahwa kaum Quraisy berkata, sesungguhnya kita khawatir bila orang tua ini, Abu Thalib, meninggal nantinya. Lalu ada sesuatu yang diserahkan kepada Muhammad, sehingga lantaran hal itu bangsa Arab mencerca kita dengan mengatakan, mereka telah menelantarkannya, tetapi ketika pamannya meninggal, mereka memperebutkannya. Mereka yang terdiri dari para pemuka kaumnya akhirnya menemui Abu Thalib dan berbicara dengannya. Di antara tokoh kaum musyrik tersebut adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Sufyan bin Harb. Pertemuan ini dilakukan di hadapan para tokoh selain mereka yang berjumlah sekitar 25 orang. Mereka berkata, wahai Abu Thalib, seperti yang telah engkau ketahui, engkau adalah bagian dari kami, dan engkau tentu tahu mengapa kami datang kepadamu saat ini. Kami cemas terhadap keadaan dirimu. Engkau juga sudah tahu apa yang terjadi antara kami dan keponakanmu. Untuk itu, desaklah dia agar dia menerima sesuatu dari kami, dan kami juga akan menerima sesuatu darinya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi saling mencampuri urusan masing-masing. Dia tidak mencampuri urusan kami, demikian juga dengan kami.
Desaklah dia agar membiarkan kami menjalankan agama kami, seperti halnya kami juga akan membiarkannya menjalankan agamanya. Abu Thalib mengirimkan utusan untuk meminta beliau datang. Beliau pun datang, lalu pamannya berkata, "Wahai ponakanku, mereka itu adalah pemuka-pemuka kaummu. Mereka berkumpul karenamu untuk memberimu sesuatu dan mengambil sesuatu darimu." Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian bila aku katakan kepada kalian satu kalimat yang bila kalian ucapkan, niscaya kalian akan dapat menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing akan tunduk kepada kalian." Dalam lafal riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau berbicara kepada Abu Thalib, "Aku menginginkan mereka untuk mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk dan orang-orang asing akan mempersembahkan upeti kepada mereka." Dalam lafal riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau berkata, "Wahai pamanku, mengapa tidak engkau ajak saja mereka kepada hal yang lebih baik buat mereka?" Dia bertanya, "Mengajak kepada apa?" Beliau bersabda, "Ajak mereka agar mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk kepada mereka, dan orang-orang asing pun akan takluk." Adapun dalam lafal yang diriwayatkan Ibnu Hishaq disebutkan, "Satu kalimat saja yang kalian berikan, niscaya kalian akan bisa menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing akan tunduk kepada kalian." Tatkala beliau mengucapkan kalimat tersebut, mereka berdiri tertegun, linglung, dan tidak tahu bagaimana dapat menolak satu kalimat yang penuh manfaat sampai sedemikian itu. Kemudian Abu Jahal menanggapi, "Apa itu? Bila kamu sebutkan, sungguh aku akan memberikanmu 10 kali lipatnya." Beliau berkata, "Ucapkanlah, La ilaha illallah, dan kalian tinggalkan sesembahan kalian selain dia." Mendengar kalimat tersebut, mereka kebingungan lantas berseru, "Wahai Muhammad, apakah kamu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu saja? Agamamu itu benar-benar aneh." Kemudian mereka saling berargumen, "Demi Allah, sesungguhnya orang ini tidak memberikan apa yang kalian inginkan. Pergilah dan teruslah dalam agama nenek moyang kalian, hingga Allah memutuskan antara kalian dan dirinya." Setelah itu mereka pun bubar. Allah Ta'ala menurunkan ayat berkenaan dengan itu, yaitu firman-Nya, "Qad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan, sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Kalau mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran, mereka karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, seorang rasul dari kalangan mereka." Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi Tuhan yang esa? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, "Pergilah kamu dan tetaplah menyembah ilah-ilahmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan." Quran Surat Shad ayat 1-7. Sakit yang dialami oleh Abu Thalib semakin payah. Maka tak lama dari itu dia menemui ajalnya, yaitu pada bulan Rajab tahun 10 dari kenabian. Setelah 6 bulan keluar dari pemboikotan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia wafat pada bulan Ramadan, 3 hari sebelum Khadijah wafat. Dalam Asy-Syahih disebutkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa ketika Abu Thalib dalam keadaan sekarat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya, sementara di sisinya sudah ada Abu Jahal. Beliau bertutur kepadanya, "Wahai pamanku, katakanlah La ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan hujjah untukmu di sisi Allah." Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah memotong, "Wahai Abu Thalib, sudah bencingkah engkau terhadap agama Abdul Muthalib?" Keduanya terus mendesaknya demikian, hingga kalimat terakhir yang diucapkan kepada mereka adalah, "Aku masih tetap dalam agama Abdul Muthalib."
Nabi SAW berkata, "Aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya." Tetapi kemudian turunlah ayat Quran Surat At-Taubah ayat 113 yang isinya, "Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam." Tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana pengorbanan dan perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib. Dia adalah benteng tempat berlindungnya dakwah Islamiyah dari serangan para pembesar Quraisy. Namun sayang, dia tetap memilih agama nenek moyangnya, sehingga sama sekali tidak membawanya meraih kemenangan. Dalam Asy-Syahih dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata kepada Nabi SAW, "Apakah engkau tidak memedulikan pamanmu lagi? Padahal dialah yang melindungimu dan berkorban untukmu." Beliau bersabda, "Dia berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karena aku, niscaya dia sudah berada di neraka yang paling bawah." Abi Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Semoga saja syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat." Lalu dia ditempatkan di neraka paling ringan yang ketinggiannya mencapai 2 mata kaki. Setelah 2 bulan atau 3 bulan dari wafatnya Abu Thalib, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra pun wafat. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah dari kenabian dalam usia 65 tahun. Sedangkan Rasulullah ketika itu berusia 50 tahun. Sosok Khadijah merupakan nikmat Allah yang paling agung bagi Rasulullah selama seperempat abad hidup bersamanya. Dia senantiasa menghibur saat beliau cemas, memberikan dorongan di saat-saat paling kritis, menyokong penyampaian risalahnya, ikut serta bersama beliau dalam rintangan yang menghadang jihad, dan selalu membela beliau baik dengan jiwa ataupun harta. Untuk mengenang itu Rasulullah bertutur, "Dia telah beriman kepadaku saat manusia tidak ada yang beriman. Dia membenarkanku saat manusia mendustakan. Dia mengeluarkan hartanya untukku saat manusia tidak mau memberikannya. Allah mengaruniaku anak darinya, sementara tidak dikaruniakan kepadaku dari selainnya." Di dalam Asy-Syahih dari Abu Hurairah dia berkata, Jibril mendatangi Rasulullah SAW sembari berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah. Dia telah datang dengan membawa lauk pauk, makanan atau minuman. Bila dia nanti mendatangimu, sampaikan salam Robnya kepadanya, dan kabarkanlah tentang rumah untuknya di surga yang terbuat dari permata bambu, yang tidak ada kebisingan dan keletihan di dalamnya." Dua peristiwa sedih tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif berdekatan, sehingga perasaan sedih dan pilu menyayat-nyayat hati Rasulullah SAW. Kemudian cobaan demi cobaan terus datang secara beruntun pula dari kaumnya. Sepeninggal Abu Thalib, tampaknya mereka semakin berani terhadap beliau. Mereka dengan terang-terangan menyiksa dan menyakiti beliau. Lengkap sudah kesedihan yang dialaminya hingga membuat beliau hampir putus asa untuk mendakwahi mereka. Karenanya beliau pergi menuju kota Taif dengan harapan penduduknya mau menerima dakwah beliau, melindungi dan menolong beliau melawan perlakuan kaumnya. Namun beliau sama sekali tidak melihat ada seorang pun yang mau melindungi dan menolong. Bahkan sebaliknya, mereka menyiksa dan memperlakukannya dengan yang lebih sadis dari apa yang dilakukan oleh kaumnya sendiri. Siksaan yang begitu keras tidak saja dialami Nabi, tetapi para sahabatnya ikut mendapatkannya. Hal ini membuat teman akrab beliau, Abu Bakar Asy-Siddiq, berhijrah dari Makkah. Ketika dia sudah mencapai suatu tempat yang bernama Barqul Gimad dengan tujuan utama ke arah Habasyah, Ibnu Daghinah mengajaknya pulang dan memberinya suaka. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Thalib wafat,
kaum Quraisy menyiksa Rasulullah SAW dengan siksaan yang semasa hidupnya tidak berani mereka lakukan. Lebih dari itu, salah seorang begundal Quraisy menghalangi jalan beliau lalu menaburi debu ke arah kepala beliau. Tatkala beliau masuk rumah dalam kondisi demikian, salah seorang anak perempuan beliau menyongsongnya dan membersihkan debu tersebut sembari menangis. Beliau berkata kepadanya, "Jangan menangis, duhai anakku. Sesungguhnya Allah lah yang akan menolong ayahandamu ini." Ibnu Ishaq melanjutkan, jika mengingat hal itu beliau selalu berkata, "Tidak pernah aku mendapatkan suatu perlakuan yang tidak aku sukai dari Quraisy hingga Abu Thalib wafat." Karena beruntunnya kesedihan demi kesedihan pada tahun ini, maka tahun ini disebut Ummul Huzn, tahun kesedihan. Sehingga sebutan ini lebih dikenal di dalam buku-buku sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.